Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana ila siratin mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga pada malam ini, malam ke-6 di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan insyaallah bernilai ibadah, dan mudah-mudahan menjadi amal yang akan menyelamatkan hidup kita di dunia, lebih-lebih kehidupan kita nanti di akhirat. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali kita mengenal di dalam Islam ada istilah syariah, hakikat dan ma'rifat. Terus di atasnya ada namanya mahabbah atau cinta. Kita ini untuk naik pada tingkat hakikat atau ma'rifat harus melewati yang namanya syariat. Syariat inilah yang kita lakukan. Kita sholat yang diawali dengan berwudu, karena berwudu itu adalah syariat. Makanya orang-orang tua kita kalau berwudu, kita dilarang berbicara. Berwudu kita membasuh tangan, kemudian kita berkumur, mencuci muka, tangan, dan seterusnya. Itulah syariatnya. Lalu ketika kita berwudu, kita harus hadirkan hakikatnya. Pada saat kita berwudu, kita mengatakan dalam hati kita ketika kita mencuci tangan, ya Allah, boleh jadi tangan ini dalam kesehariannya terlalu banyak kesalahan, terlalu banyak dosa yang diperbuat, maka sucikan ya Allah. Begitu pula ketika kita berkumur, ketika kita mencuci muka, yang syariatnya pada hakikatnya kita mencuci muka, tapi hakikatnya kita mencuci dosa yang dibuat oleh anggota tubuh kita, dosa yang dibuat oleh mata kita, oleh hidung kita, oleh mulut kita. Maka kalau ada orang yang sering berwudu lalu dia masih kata-kata kasar, lalu masih mengeluarkan kata-kata yang kotor, berarti tidak memahami hakikat ketika dia mencuci atau berkumur. Kalau ada orang sudah mencuci kaki, lalu masih juga sering
ke tempat-tempat yang tidak benar, berarti dia tidak memahami hakikat dari ketika dia mencuci kaki. Inilah namanya hakikat. Jadi kita memahami apa yang kita lakukan. Jangan sampai kita ini beribadah pada tingkat syariat, tapi semua harus perlu syariat. Tidak ada orang misalnya tiba-tiba dia tidak sholat, tidak pernah berwudu, tidak pernah ruku dan sujud, lalu dia langsung ma'rifat mengenal Allah. Ini bisa gila. Semakin bagus tingkat hakikat dan ma'rifatnya, berarti pelaksanaan syariatnya dia harus bagus dulu. Ini yang sering kita keliru dalam masyarakat kita. Bahkan ada di kampung saya pernah bertanya, kenapa Bapak tidak sholat? Dia bilang, saya sudah sholat di dalam perut ibu saya. Saya bertanya, yang mana kita sholat dalam perut ibunya? Karena pada saat di dalam perut ibu, semua bayi pasti bersujud. Maka dia memahami sujudnya bayi dalam perut ibu itu, disitulah dia sudah sholat. Ini fatal dan ini keliru Bapak Ibu sekalian. Rasulullah saja yang sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin masuk surga, sudah diampuni dosa-dosanya yang akan datang maupun yang telah lalu, masih juga sholat, rajin beribadah. Bahkan sholat tahajud itu wajib bagi hukumnya bagi Rasul dan menjadi sunnah bagi umatnya, karena terlalu berat untuk kalau itu menjadi kewajiban bagi umatnya. Rasulullah dalam riwayat sholatnya sampai bengkak-bengkak kaki, begitu lamanya berdiri, begitu lamanya sujud, begitu lamanya ruku. Jadi pelaksanaan syariatnya baru untuk naik kepada tingkat ma'rifat ataupun mahabbah. Kalau Imam Al-Ghazali yang kita kenal di kalangan sufi, beliau pada tingkat ma'rifah, mengenal Allah. Ada seorang perempuan namanya Rabi'atul Adawiyah. Mungkin kita biasa mendengar seorang sufi perempuan yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Beliau tidak mau menikah. Bukan tidak mau menikah karena tidak ada laki-laki. Banyak orang yang ingin menikahinya karena dia adalah seorang perempuan yang cantik pada zamannya. Ketika ditanya, wahai Rabi'ah, mengapa anda tidak mau menikah? Apa jawabannya? Saya tidak mau menikah, saya tidak ingin terbagi cintaku dengan Allah dengan terbagi dengan cintaku kepada suami. Ya, tapi ini tidak perlu dicontoh. Bahkan di dalam doanya, karena begitu dia sujud, Rabi'atul Adawiyah, Bapak Ibu sekalian, wudunya ketika dia maghrib itu juga wudu yang dipakai ketika sholat subuh. Jadi kapan, kalau kita bertanya kapan tidur, wudunya ketika dia sholat maghrib itu juga wudu yang dipakai pada saat sholat subuh. Maka dalam doanya, apa kata Rabi'atul Adawiyah? Ya Allah, seandainya sholatku itu, seandainya puasaku itu, ataupun zikirku ini, baca Quran ini, karena saya ingin masuk ke dalam surga, maka jauhkan itu dengan diri, surga dengan diri. Ataupun karena saya mengharapkan
takut dengan neraka, maka ya Allah masukkan saya ke dalam neraka. Yang penting saya cinta kepada-Mu. Itu doanya Rabi'atul Adawi. Itu kalau orang sudah cinta kepada Allah. Saya belum sampaikan bagaimana supaya kita cinta kepada Allah. Jadi paling tidak jemaah dimuliakan Allah, ada 4 langkah kita untuk mengenal Allah. Yang pertama, taubat. Taubat. Kita sering ada orang yang melakukan solat taubat, yang perintah Allah, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah. Maka untuk mensucikan diri kita ini, untuk mensucikan rohani kita, jiwa kita ini, adalah dengan cara bertaubat. Maka cara mengucapkan taubat itu kita sering astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi mulut ini mengucapkan, lalu hati ini menangkap. Masukkan di dalam hati itu ucapan. Karena sering kita dengar, kita lihat ada orang tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi kecepatan tangannya melebihi dari kecepatan mulutnya, atau mulutnya lebih cepat dari tangan. Subhanallah. Tidak perlu. Angka itu sebenarnya itu hanya cara ulama. Tidak ada batasan sebenarnya ketika orang berzikir. Sahabat-sahabat Nabi, ada sahabat Nabi zikirnya 1000. Ada sahabat Nabi zikirnya 5000. Ada sahabat zikirnya 7000. Astagfirullah. Astagfirullah. Jadi diresapi ucapan astagfirullah. Hingga jangan katakan sekarang ini muncul nih aliran-aliran, muncul paham, oh hadis Nabi cuma 33, kalau tidak 33 bid'ah, kalau bid'ah masuk neraka, kafir. Jangan sedikit-sedikit kafir, Pak. Sekarang kan ada, apalagi yang baru-baru ada istilah hijrah, baru-baru hijrah. Oh ini tidak ada dalam zaman Nabi, ini bid'ah, musyrik, masuk neraka. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Semua bid'ah itu sesat, dan semua yang sesat itu masuk neraka. Sepertinya anda ini panitianya surga. Jangan cepat mengklaim orang masuk neraka seolah-olah diri kita masuk surga. Jangan dulu. Memang kalau kita lihat, ada sahabat Nabi sebelum tidur dia baca apa? Qul huwallah 100 kali, 200 kali, 300 kali. Pertanyaannya, apa Nabi melakukannya? Tidak ada riwayat. Tapi kalau ditanya oleh kepada Nabi, paling Nabi mengatakan, kalau anda mencintai itu silakan. Itu semua boleh. Jangan cepat-cepat, sedikit-sedikit masuk neraka. Silakan Pak, berzikir sebanyak-banyaknya. Bukankah Allah mengatakan, fadhkuruni azkurkum, berzikirlah kepadaku, saya pasti akan mengingatmu. Zikran katsiran. Disebutkan Al-Quran itu berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Banyak itu berapa? Orang Arab itu kalau menyebut 1000 itu banyak. Itu gambaran. Itu satu. Yang kedua, jadi terserah mau sholat taubat, mau zikir dan sebagainya. Itu langkahnya pertama. Yang kedua, orang kalau sudah untuk naik kepada tingkat ma'rifat, harus melalui namanya tawakal, menyerahkan diri kepada Allah. Kalau orang sudah bertawakal, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bertawakal kepada Allah, tidak perlu kita khawatir. Mau naik
gas, mau naik bensin, mau naik minyak ya, mau naik minyak, hidupnya tenang-tenang saja. Kita yakin ada Allah yang mengatur, ada Allah yang menentukan. Tidak perlu kita berteriak-teriak di jalan, tidak perlu kita memaki-maki siapa. Bukankah hidup kita sudah berjanji? Kalau orang Islam menyadari, Pak, inna solati wa nusuki wa mahyaya, itu kan janji kita. Wa mamati lillah, hidup mati ibadah kita untuk siapa? Untuk Allah. Jadi memang kita kurang tawakal, kurang yakin kepada Allah. Kedua, yang ketiga, kita singkat karena waktu dibatasi 15 menit. Yang ketiga itu sabar. Sabar ini mudah diucapkan, tetapi ini penerapannya susah. Gampang diucapkan ini sabar. Paling tidak sabarnya ada 3 kata ulama secara garis besar. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, dalam kondisi apapun. Kita harus melaksanakan sholat, mau hujan, mau panas, mau sehat, sakit, semua diperintahkan untuk sholat. Tidak bisa sholat berdiri, sholat duduk, tidak bisa sholat duduk berbaring. Ini orang sabar, menerima. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, sabar dalam menerima ujian Allah. Kita yakin dan percaya bahwa semua kehidupan ini Allah lah yang mengatur. Kita menerima segala keputusan dan pemberian Allah. Ini orang yang sabar. Belum lagi kalau kita berbicara bagaimana menghadapi masyarakat, menghadapi keadaan. Karena kata Rasulullah, sabar itu sebahagian daripada iman. Baik, kata Rasulullah mengatakan, as-sabru nisful iman. Sabar itu separuh dari iman. Maka orang yang beriman, kalau dia sudah sabar, berarti sudah separuh imannya. Yang ketiga, yang terakhir, untuk mengenal Allah itu kita harus melewati yang namanya ridho dan ikhlas. Artinya menerima pemberian Allah, syukur. Tidak perlu kita melihat sesuatu yang berada di luar kita yang hebat. Kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Itulah yang terbaik menurut Allah. Karena untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah bukan karena harta. Seandainya harta karena orang menjadi mulia, maka Qarun yang paling mulia. Begitu juga seandainya karena pangkat dan kedudukan yang menyebabkan orang menjadi mulia di hadapan Allah, maka Fir'aun lah yang paling mulia. Tapi kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala karena semakin dekat, semakin banyaklah kita beribadah kepada-Nya. Mudah-mudahan kita ini orang-orang yang istiqamah, yang terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa padanya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.